Hai Sobat Andiku, ketemu lagi kita di channel Andiku 88. Kali ini saya akan membagikan video tips bagaimana menyusun pekerjaan atau rencana kerja agar besok pekerjaan kita bisa berjalan lebih mudah dan lebih mulus sesuai dengan keinginan kita. Tapi sebelum kita mulai, tekan tombol subscribe yang ada di bawah, juga like-nya, agar video ini dapat berkelanjutan dan berkembang. Kemudian share kepada teman-teman agar mendapatkan informasi yang lebih baik. Yang pertama, usahakan sebelum tidur luangkan waktu 5-15 menit untuk mencatat apa yang ingin Anda lakukan besok harinya. Usahakan dicatat di atas kertas ataupun buat catatan di handphone Android Anda agar supaya tidak lupa. Tapi usahakan teman-teman harus dicatat, jangan dihayalkan. Karena apa? Kalau dihayalkan saja, Anda akan membawa di dalam mimpi, Anda dapat mimpi indah, ternyata besok planning Anda sudah bubar semuanya. Dan dengan catatan utama, semua planning yang Anda ingin lakukan harus dicatat. Ingat ya teman-teman, harus dicatat. Ini sangat penting. Jadi, hal-hal apa aja yang ingin Anda catat besok? Pertama, tip dari saya adalah ingat bahwasanya sebelum-sebelumnya Anda mempunyai janji dengan teman-teman ataupun calon customer ataupun misal contoh calon klien Anda. Contohnya, contoh Anda ada ingat ketemu dengan calon klien Anda. Anda buat suatu appointment di dalam rencana kerja Anda, apa yang sudah Anda janjikan, ataupun ketemu dengan calon customer Anda. Itu Anda buat dalam suatu rencana kerja Anda yang sudah Anda ingin lakukan. Nah, ingat teman-teman, membuat suatu perencanaan kerja adalah kunci sukses untuk keberhasilan kegiatan besok. Karena dengan Anda membuat rencana kerja, itu artinya 50% dari keberhasilan yang ingin Anda lakukan besok hari, itu sudah Anda lakukan. Ingat ya. Poin kedua, teman-teman harus mencatat 8-10 poin saja yang ingin dilakukan besok harinya. Jadi tidak terlalu usah banyak planning yang ingin lakukan besok hari, karena yang dikhawatirkan banyak yang Anda ingin lakukan tetapi tidak bisa diselesaikan. Jadi cukup 8 sampai dengan 10 poin saja yang Anda ingin catat. Ingat teman-teman, jadi bila Anda ingin membuat suatu perencanaan, usahakan estimasikan 95-100% apa yang ingin Anda lakukan itu pasti Anda lakukan. Jadi buat suatu perencanaannya jangan hanya saya ingin A tetapi besok dilakukan adalah B. Kalau ingin Anda lakukan C, Anda ya lakukan C, jangan lakukan yang lain. Ingat teman-teman, kita semua yang ada di bumi ini hanya memiliki waktu 24 jam dalam sehari. Jadi maksimalkan waktu itu supaya lebih efektif apa yang ingin kita lakukan. Jadi saran dari saya, buat alur kegiatan Anda dilakukan yang pertama adalah yang lebih dekat dari posisi Anda pertama kali di waktu pagi. Contoh, Anda pergi ke kantor. Setelah dari kantor, yang pertama kali yang terdekat yang ingin Anda lakukan apa? Misal, contoh isi bensin. Setelah isi bensin apa? Sarapan. Jadi jangan lompat-lompat. Usahakan yang terdekat dari posisi Anda saat waktu pagi hari itu yang Anda buat prioritas pertama kali. Nah, kedua baru ketemu calon customer. Baru kemudian adalah misal contoh makan siang dan berikutnya. Jadi usahakan alur cerita atau alur pekerjaan yang Anda lakukan adalah yang terdekat. Prioritaskan dulu itu supaya mengefisiensi waktu pelaksanaan kegiatan harian kita. Di sini saya akan bagikan bagaimana contoh perencanaan kerja atau list daftar yang ingin Anda lakukan pada besok hari. Jadi harus detail ya teman-teman. Seperti misal contoh berangkat kantor pada jam 9 pagi, durasi perjalanannya Anda estimasikan berapa lama, misal 30 menit sampai dengan 45 menit, Anda tulis di sana. Dan yang kedua, sampai di kantor, apa yang ingin dilakukan?
cek email atau buat report, Anda buat di situ detailnya berapa lama Anda ingin menyelesaikannya. Misal contoh menyelesaikan deadline pekerjaan kantor yang harus dilakukan sebanyak mungkin sejam 2 jam, atau misal contoh 2 atau 3 jam, harus detail ya teman-teman. Jadi Anda bisa mengukur berapa lama proses planning itu bisa selesai. Tips yang ketiga adalah setelah Anda lakukan keseharian kegiatan Anda, malam harinya Anda coba review seluruh kegiatan yang telah Anda lakukan. Jadi misal contoh dari 10 kegiatan yang sudah Anda lakukan, mana nih yang masih terpending? Misal contoh 1-2 item yang masih terpending yang belum Anda lakukan. Nah, Anda coba review. Kenapa planning yang ingin Anda lakukan itu belum terselesaikan? Misal contoh ada kendala. Mungkin durasi pengerjaan suatu pekerjaan terlalu banyak memakan waktu. Jadi, waktu yang ingin Anda lakukan di pekerjaan berikutnya sudah termakan, jadi tidak bisa Anda lakukan kembali. Yang kedua, mungkin ada planning dadakan. Misal contoh teman-teman ngajak ketemu, atau misal contoh tiba-tiba klien Anda membatalkan janji. Jadi usahakan semaksimal mungkin sesuai dengan planning yang telah Anda buat. Review, coba di-review ke semua kegiatan yang sudah Anda lakukan satu harian. Jadi, misal contoh ada 1-2 item yang belum terselesaikan pada satu hari itu. Jadi, poin yang belum terselesaikan, jadikan besok itu menjadi planning Anda. Prioritaskan itu dulu yang belum terselesaikan, baru Anda membuat rencana baru. Kenapa? Teman-teman harus komit pada planningnya. Jadi, misal contoh Anda sudah membuat suatu planning, Anda mengerjakan report, Anda misal contoh ketemu customer, jangan melakukan pekerjaan yang lain. Misalnya jangan belanja ataupun ketemu sama teman, jangan. Anda harus fokus melakukannya. Apabila misal contoh di pertengahan jalan Anda mengalami banyak godaan, itu wajar. Tapi di sini Anda dituntut komitmen dalam melakukan planning Anda. Jadi tetap fokus pada planning yang telah Anda komitmenkan pada diri sendiri. Itu kuncinya. Jadi kita harus berani belajar dari kesalahan-kesalahan yang kita pernah buat sebelumnya. Ya. Tips yang keempat adalah buat perbaikan atau buat improvement terhadap planning yang ingin Anda lakukan. Jadi setelah Anda review seharian, maka buatlah pembelajaran apa yang telah Anda lakukan sebelumnya, apa yang kesalahan yang Anda lakukan itu harus tinggalkan. Jadi Anda bisa lihat, teman-teman bisa lihat apa penyebab faktor utama planning Anda tidak bisa Anda lakukan. Itu Anda benar-benar harus lihat. Jadi hal-hal itu yang menghambat Anda tinggalkan segera. Ya, jangan pernah Anda ulangi lagi kesalahan-kesalahannya. Itu yang ingin Anda harus improve. Ingat teman-teman, di sini kita belajar on time dan disiplin waktu. Makanya sebelumnya saya sudah sebutkan bahwasanya buat planningnya itu harus on time, teman-teman. On time, punya durasi waktu, batasan waktu, jangan berlebihan, jangan juga jangan juga waktunya cukup pendek. Jadi harus dibuat semaksimal mungkin bisa pas dengan kemampuan teman-teman. Ingat ya teman-teman, bahwasanya maksimalkan durasi waktu yang kita punya. Kembali lagi, setiap kita bahwasanya memiliki waktu seharian hanya 24 jam sehari. Maka dibagilah semaksimal mungkin agar teman-teman bisa efisien melakukan kegiatan besok. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Itulah tips dari saya bagaimana bisa memaksimalkan kegiatan pada besok hari. Semoga bermanfaat bagi teman-teman informasi yang saya berikan, dan silakan komen di bawah agar menjadi dari saya improvisasi ke saya supaya channel ini bisa memperbaiki hal-hal yang menjadi kesalahannya. Oke, ditunggu komennya.
Jangan lupa tonton video selanjutnya. Wassalam.